Selamat malam, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Togi Marito Manurung dengan NPM 23351038 Universitas Islam Riau, Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan website Mak Coffee. Yang pertama, latar belakang website ini. Di era digital yang semakin maju, teknologi informasi telah menjadi pilar utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri kuliner seperti kafe dan restoran. Teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk langsung terhubung dengan sistem pemesanan melalui pemindahan kode yang tersedia di meja mereka. Selain mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung dengan staf, sistem ini juga membantu mempercepat proses layanan, mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan pesanan, dan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pelanggan. Yang pertama, metode Agile. Metode ini mengembangkan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Kepopuleran metode ini karena pembuatan software sedang berlangsung tetap efisien dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Tahap-tahap Agile, yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada testing, yang kelima ada deployment, yang keenam ada mention. Yang pertama, analisis. Tujuan dari tahap analisis ini adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna akhir, baik pelanggan maupun staf kafe. Yang kedua, desain. Desain adalah proses mendefinisikan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan dalam tahap analisis. Tahap-tahap desain terhadap beberapa diagram. Diagram pada tahap desain terdiri dari konteks diagram, hierarki diagram, data flow diagram, class diagram, entity relation diagram, use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Konteks diagram, yang di dalam konteks diagram ada pelanggan, pengelola, kasir, dan pemilik kafe. Si pelanggan dapat men-scan kode QR, memesan pemesanan, pembayaran, dan rating. Di staf pengelola dapat login, mengelola menu, dan kelola event. Di kasir dapat login juga, kelola pemesanan, konfirmasi pembayaran, data pesanan, dan histori transaksi. Pemilik kafe dapat melihat laporan keuangan, file laporan yang dikonfirmasi, login, dan unduh laporan. Hierarki diagram. Hierarki diagram bisa kita lihat di sini. Oke. Hierarki diagram. Kita bisa melihat hierarki diagram ini. Selanjutnya, data flow diagram level 1. Di dalam data flow diagram level 1 ini, pelanggan dapat melihat rating, men-scan QR, memesan, membayar. Dan metode pembayarannya bisa dengan e-wallet. Dan kasir dapat login, melihat pembayaran, kelola pemesanan. Staf pengelola dapat login, mengelola menu, dan mengelola event. Dan pemilik kafe dapat melihat laporan keuangan, menyediakan data, dan menampilkan laporan. Di data flow diagram level 2, yang pertama pemesanan. Pelanggan dapat menampilkan daftar menu, memilih menu dan jumlah, dan memesan. Yang kedua, pembayaran. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran, lalu memverifikasi pembayaran, dan transaksi berhasil. Ini proses ketiga, pengelola pesanan.
kasir dapat menampilkan daftar pesanan, mengupdate status pesanan, dan pesanan tersedia. Di proses keempat, kelola menu. Staf pengelola dapat menampilkan daftar menu, mengupdate menu, dan mengupdate menu. Kelas diagram. Di kelas diagram ini kita dapat melihat ada e-wallet, event, meja, pesanan, transaksi user, menu, laporan keuangan, dan read. Entity Direction Diagram atau ERD. Sini kita lihat ada diagram ERD. Di diagram ERD ini ada user, pesanan, menu, dan read. Di user bisa mengakses laporan keuangan. Selanjutnya, use case diagram. Sequence diagram. Di sequence diagram, internal user dapat login dengan akun khusus, memverifikasi, database menghasilkan verifikasi, dan login form diarahkan ke dashboard yang sesuai, dan user dapat melihat dashboard. Order, payment, pelanggan, dan rating. External user dapat scan QR, lalu memvalidasi nomor meja, sistem mengarahkan ke halaman utama, lalu notifikasi pesanan baru, kasir mengkonfirmasi pembayaran, dan sistem dan di sistem pembayaran berhasil. Lalu kasir dapat mengupdate status pesanan, dan sistem dapat membuat status di proses atau selesai, dan user dapat membuat rating menu. Sequence diagram. Kasir dapat login, lalu GUI mengirim data ke sistem menampilkan halaman pemilihan role, dan GUI memilih role sebagai kasir, dan sistem menampilkan dashboard utama, lalu GUI memilih opsi kelola pesanan, dan sistem GUI meminta data dari database, dan sistem menampilkan daftar pesanan, dan GUI memilih pesanan untuk diproses, dan sistem memverifikasi pembayaran dan mengubah status pesanan. Staf pengelola dapat login, dan GUI mengirim data, dan sistem menampilkan halaman pemilihan role. Sama dengan kita dapat melihat di diagramnya. Selanjutnya, pemilik kafe dapat login, dan sistem menampilkan daftar utama, dan pemilik kafe dapat memilih opsi konversi laporan, dan sistem mengirim permintaan konversi, dan lalu sistem menghasilkan file dengan format yang dipilih, dan pemilik kafe dapat mengunduh file. Activity diagram pelanggan. Sini ada pelanggan, sistem, dan kasir. Pelanggan dapat men-scan, lalu dilanjut ke sistem mengarahkan ke halaman website kafe, lalu pelanggan melakukan pemesanan, dan sistem menampilkan detail pesanan, dan pelanggan memilih metode pembayaran, dan sistem menyimpan data transaksi, lalu kasir menerima notifikasi pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran, dan lalu sistem menampilkan struk pembelian, dan pelanggan menerima pesanan, memberi rating pada menu, dan sistem menyimpan data rating. Sini ada diagram kasir, sistem, dan pelanggan. Kasir login sebagai staf, dan sistem memvalidasi kredensial, lalu sistem mengarahkan ke halaman pemilihan role,
dan kasir memilih role sebagai kasir. Lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang masuk, dan kasir mengkonfirmasi pembayaran dan mengupdate status pemesanan, dan sistem menyimpan data pesanan baru. Lalu pelanggan menampilkan status pesanan. Lalu masuk ke pelanggan untuk menampilkan status pesanan. Ini staf pengelola. Ini saya melanjutkan lagi di staf menu. Ini staf pengelola. Pengelola dapat login. Sistem dapat memvalidasi kredensial. Staf pengelola dapat mengarahkan ke halaman pemilihan role. Baru kelola menu, kelola event. Lalu sistem menampilkan daftar event, menampilkan daftar menu. Baru staf pengelola dapat menambahkan, mengedit, menghapus data menu, menambahkan, mengedit, menghapus data event. Lalu sistem menyimpan perubahan data. Ini aktiviti pemilik kafe. Pemilik kafe dapat login. Sistem dapat memvalidasi permintaan konversi laporan Excel PDF. Sistem dapat menyediakan, dan pemilik kafe dapat mengunduh file. Yang ketiga, implementasi. Implementasi adalah tahap realisasi dari rancangan teknis dan logis ke dalam bentuk perangkat lunak yang berfungsi penuh. Proses ini melibatkan penulisan kode program, pengintegrasian komponen, pengujian awal, hingga perangkat lunak siap untuk diuji secara lebih mendalam dan dirilis kepada pengguna. Keempat, testing. Testing adalah proses sistem untuk mengevaluasi perangkat lunak dengan tujuan menemukan cacat atau bug, memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, dan memastikan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Testing dilakukan untuk mengidentifikasi masalah sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna akhir. Adapun jenis pengujian yang dilakukan, yang pertama, pengujian fungsional atau functional testing, penguji keamanan, pengujian performa, pengujian kegunaan, pengujian kompatibilitas, pengujian integrasi, dan pengujian regresi. Proses testing. Proses testing akan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Persiapan test case. Menyusun skenario pengujian berdasarkan fungsionalitas dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksana pengujian melakukan pengujian sesuai dengan jenis yang telah ditentukan, baik secara manual maupun otomatis. Analisis hasil pengujian untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi masalah yang ditentukan. Perbaikan dan pengujian ulang. Jika ditemukan masalah, tim pengembang akan memperbaiki dan melakukan pengujian ulang dan memastikan masalah tersebut telah terselesaikan. Uji coba pengguna atau User Acceptance Testing atau UAT. Sebelum sistem resmi diluncurkan, pengujian akhir dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, deployment. Deployment adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan perangkat lunak dari lingkungan pengembang atau penguji ke lingkungan operasional atau produksi, termasuk pengaturan infrastruktur, instalasi, konfigurasi, dan pemantauan awal. Langkah-langkah deployment. Yang pertama, persiapkan infrastruktur, instalasi sistem. Yang ketiga, konfigurasi dan integrasi. Yang keempat, pengujian pra-deployment. Yang kelima, proses deployment. Yang keenam, monitoring pasca deployment. Platform deployment. Sistem ini akan dideploy pada platform cloud hosting yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Platform seperti Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure akan dipilih untuk memanfaatkan layanan cloud yang dapat mengakomodasi pertumbuhan volume, transaksi, dan tarik pengguna. Cloud hosting juga memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam pemeliharaan dan pembaruan sistem secara otomatis, serta aksesibilitas sistem dari berbagai lokasi. Yang keenam, maintenance. Maintenance adalah kegiatan berkelanjutan untuk mengelola perangkat lunak
yang sudah dirilis agar tetap berkinerja optimal, memenuhi kebutuhan bisnis, dan dapat digunakan dengan efektif oleh pengguna. Jenis-jenis maintenance system. Yang pertama, perawatan preventif, yang kedua, perawatan korektif, yang ketiga, perawatan adaptif, dan yang keempat, perawatan perfective. Rencana pemeliharaan. Rencana pemeliharaan pertama, monitoring sistem, yang kedua, backup dan pemulihan data, yang ketiga, pembaruan keamanan, dan keempat, pembaruan fitur. Tim maintenance. Yang pertama, administrator sistem, bertugas untuk memelihara server dan infrastruktur cloud. Yang kedua, pengembang aplikasi, mengelola perbaikan bug dan penambah fitur baru. Yang ketiga, spesialis keamanan, untuk menangani keamanan data dan aplikasi dari potensi ancaman eksternal. Yang keempat, tim support pengguna. Tim ini memberikan dukungan kepada pengguna dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul. Frekuensi maintenance. Yang pertama, pembaruan keamanan. Ini dilakukan setiap bulan atau lebih cepat jika ada ancaman baru. Yang kedua, pemeliharaan sistem. Ini dilakukan setiap 3 bulan untuk memastikan bahwa sistem tetap optimal. Yang keempat, backup data. Ini dilakukan otomatis setiap hari untuk mencegah kehilangan data.